Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di materi terakhir English Syntax, kita akan bahas tentang clause ya. Yang lebih tepatnya kita akan bahas mengenai subordinate clause. Di materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang verb group dan ini sengaja jadi materi terakhir ya, karena memang clause itu disebut gampang, ya memang gampang, tapi disebut rumit juga rumit ya. Kalau gampang itu dari segi analisisnya, karena tidak usah dipecah seperti verb group menjadi beberapa komponen. Kalau clause itu paling gampang ya, terutama subordinate clause, tinggal menambahkan eh, kode S gitu ya. S sebagai lambang dari clause itu kita gunakan lambang S. Mudah untuk analisisnya, tetapi agak sedikit rumit dalam mengidentifikasinya, karena beda jenis clause akan beda cara penempatan posisinya ya. Baik, kita bahas apa itu subordinate clause. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih bisa pernah mengenal yang namanya istilah anak kalimat ya. Ini yang kita sebut dengan subordinate clause. Kenapa disebut anak kalimat? Karena kalimat ini atau jenis clause ini, jenis klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau dibuat terpisah, dia kalimatnya tidak lengkap. Misalnya contoh sederhananya, when I was a child, itu kalimat tidak lengkap karena masih butuh kalimat lain, masih butuh klausa lain untuk melengkapinya menjadi sebuah kalimat ya. Yang mungkin Anda sudah kenal ada istilah dependent clause atau subordinate clause ya. Ini istilah yang berbeda saja tapi pada dasarnya sama ya. Sedangkan untuk kalimat clause itu disebutnya independent clause ya. Independent itu artinya dia bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan klausa yang lain untuk menjadi lengkap ya. Nah, kenapa disebut subordinate clause? Tadi sudah saya jelaskan, karena subordinate clause itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh dan maknanya belum lengkap ketika digunakan secara terpisah ya. Artinya yang namanya subordinate clause itu harus dipasangkan, harus ikut, harus diincludekan dengan induk kalimat atau harus dipasangkan dengan dependent clause, independent clause agar kalimatnya menjadi lengkap ya. Nah, sebagai catatan penting, yang namanya clause itu ciri utamanya selalu ya, mau yang dependent clause, mau yang independent clause, mau induk kalimat, mau anak kalimat, itu harus selalu memiliki subject dan verb. Ini sudah menjadi komponen utama dari sebuah clause ya. Jadi ciri utamanya ada subject dan verbnya, baru disebut sebagai clause. Nah, yang akan kita bahas, yang akan saya bahas adalah tiga klausa utama yang umum kita temukan dan yang saya yakin sudah Anda pelajari sebelumnya ya di mata kuliah sebelumnya, yaitu noun clause, kemudian adjective clause, dan adverbial clause. Nah, ini tiga klausa yang umum kita temui ya, meskipun ada bentuk klausa yang lain yang bentuknya lebih kompleks. Tapi untuk beginning syntax atau untuk introduction di syntax, yang tiga ini saja dulu kita pelajari ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa membahas bentuk-bentuk klausa yang lain. Oke. Nah, ingat semuanya ini adalah clause ya, bentuknya clause ya. Semuanya bentuknya clause. Noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Ini yang akan kita bahas. Sorry. Nah, tiga klausa ini yang umum ditemukan secara prinsipnya kodenya sama. Mau noun clause, mau adjective clause, mau adverbial clause itu codingnya sama, yaitu S ya. Codingnya sama, semuanya S, tidak ada yang lain. Itulah yang saya sebut, makanya ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena tinggal codingnya adalah tinggal ya udah kasih tanda S aja, udah selesai. Tetapi
adjective clause, noun clause, ataupun adverbial clause memiliki karakter dan posisi masing-masing ya. Oke, kita akan mulai bahas dari noun clause dulu ya. Nah, jika ada muncul noun clause, definisi sederhana dari noun clause itu adalah klausa yang bisa berfungsi seperti noun. Bisa berfungsi seperti noun atau menggantikan noun. Bukan menggantikan, menempati yang posisi yang biasanya noun tempati. Jadi ini klausa bukan noun ya, bukan noun, tetapi klausa yang berfungsi seperti noun. Seolah-olah dia adalah noun. Dia klausa tapi fungsinya seperti noun. Sekarang kita lihat, tadi saya sebutkan bahwa bisa berfungsi seperti noun dan bisa bertindak seperti noun. Saya contohkan kalimat yang sederhana saja. I know what you did. I know what you did. Nah, yang saya highlight warna kuning ini adalah noun clause. Noun clause. Kenapa disebut noun clause? Pertama, dia itu menempati posisi noun, yaitu posisi sebagai objek pada kalimat ini. I know. I know apa? Nah, I know what you did. What you did-nya ini adalah sebagai secara fungsi sebagai objek. Nah, yang bisa menempati objek kan noun ya, selama ini kita sudah sepakat. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa what you did adalah noun clause. Karena berfungsi seperti noun, bertindak seperti noun. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yang namanya noun clause itu adalah si noun clause ini bisa kita ganti dengan pronoun. Karena yang bisa diganti oleh pronoun itu hanya noun ya. Yang diganti oleh kata ganti itu hanya pronoun. Hanya noun. Nah, kita buktikan bahwa yang namanya what you did, bahwa klausa what you did ini adalah noun clause. I know what you did, bisa kita ganti kalimat ini menjadi I know it. It adalah pronoun ya, kita sepakat. Nah, ini kata it ini yang menggantikan kata what you did. Maka what you did sah gitu kalau kita sebut sebagai noun clause karena dia bertindak seperti dan seolah-olah dia adalah noun ya. Baik, sekarang kita lihat secara analisisnya, konstituen analisisnya sih seperti apa. Pada dasarnya sama seperti materi-materi sebelumnya, cuman ada sedikit perbedaan itu. Perhatikan baik-baik. Paling gampang ya untuk mengidentifikasi noun clause atau adjective clause atau adverbial clause karena kita tinggal menambahkan dia sebagai apa? Sebagai S saja. S itu adalah simbol untuk klausa atau sentence ya. Klausa atau sentence. Sentence adalah klausa yang berbentuk independent clause. Nah, kita lihat biasanya noun phrase, verb phrase, ada verb group dan di sini ada noun phrase. Karena di kalimat I know what you did ini tidak ada noun phrase karena dia sudah digantikan oleh noun clause, maka kita langsung tempatkan S. Jadi tidak boleh ada noun phrase dulu karena ini sudah dalam bentuk klausa ya. Jadi secara analisis paling gampang ya. I know what you did. I know what you did, tinggal tambahkan S dan posisinya menjadi bagian dari predikat ya. Kita sudah sepakat verb phrase itu adalah secara fungsi adalah predikat ya. Predikat yang terdiri dari predicator, verb group, dan objek. Nah, objeknya ini dalam bentuk klausa yang dimana yang klausa yang kita gunakan adalah noun clause ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bentuk noun clause tapi sebagai objek ya, sebagai objek dalam kalimat. Yang kedua, berarti yang namanya noun clause itu karena bertindak seperti noun, dia bisa berfungsi menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Pasti harus bisa. Saya contohkan misalnya, what Megan wrote surprise her family. Ini perhatikan kalimat ini. What Megan wrote surprise her family. Dari sini kita bisa lihat, yang di highlight warna kuning ini adalah noun clause. Kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa kalimat ini berposisi sebagai subjeknya itu adalah noun clause ya. What Megan wrote ini sebagai subjek, surprise adalah verbnya, her family sebagai objeknya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang namanya noun clause itu bertindak seperti seolah-olah dia adalah noun. Pertama, syarat yang pertama ini sudah kita bisa lihat ya, sudah terpenuhi bahwa dia menjadi subjek dalam kalimat. What Megan wrote surprise her family. Syarat yang kedua tadi atau tes yang kedua untuk membuktikan bahwa dia adalah noun clause, dia bisa diganti dengan pronoun. Kita lihat
Ini bisa kita ganti ya dengan kata what Megan wrote surprise her family, itu bisa kita ganti dengan it surprise her family, atau mungkin saja dengan that ya, tidak harus selalu it, mungkin saja that surprise her family. That atau it di sini bisa digunakan untuk mengganti kata what Megan wrote ya. Nah, ini pun sama. Cuman perhatikan baik-baik, saya bilang tadi di awal menyebutkan bahwa untuk simbol sangat mudah, tinggal tuliskan S dan tinggal tuliskan semua klausanya di bawah simbol tersebut. Cuman masalahnya perhatikan baik-baik, di perbedaannya sangat apa ya, terletak pada cara menempatkan S-nya itu yang agak ribet ya. Lihat di kalimat di contoh yang pertama, selalu atau bahkan di pertemuan-pertemuan awal kita selalu membuat bahwa analisisnya itu dimulai dengan noun phrase dan verb phrase. Tapi perhatikan untuk yang noun clause-nya sebagai subjek, ini noun phrase sudah tidak ada lagi, tapi sudah diganti dengan berbentuk S. Artinya yang biasanya noun phrase ini sudah diganti dengan bentuk noun clause. Ingat, noun clause itu simbolnya adalah S ya. Clause itu simbolnya adalah S. Berarti tidak boleh ada lagi NP dan verb phrase. Tapi munculnya di sini what Megan wrote, karena what Megan wrote adalah noun clause, kita langsung tuliskan S dan verb phrase. Analisis selanjutnya ya seperti biasa ya. Analisis selanjutnya seperti biasa. Ada verb group, ada auxiliary dan ada verb. Kemudian ada noun phrase, determiner dan noun. Nah, ini yang saya sebut bahwa noun untuk mengidentifikasi clause itu secara simbol paling gampang karena tinggal ditulis semuanya, tetapi secara penempatan yang agak beda. Ini kalau clause-nya sebagai objek berada posisi di sini, ada noun phrase, verb phrase. Tapi ketika jadi subjek, ini udah muncul di sini, tidak lagi muncul seperti yang biasa kita gunakan ya, noun phrase, verb phrase, tapi ini sudah munculnya dalam bentuk klausa di awal. Oke, itu yang pertama tentang noun clause ya. Nah, ini juga contoh lagi yang lain. Nah, ini contoh bentuk yang lain bagaimana kalau noun clause ini ditempatkan sebagai direct object ya, direct object dalam sebuah kalimat. Ingat, kalau ada direct object berarti kita berbicara tentang kata kerja yang memiliki dua objek ya. Misalnya, I will give you whatever you want. Give you, objek yang pertamanya adalah you, objek yang keduanya adalah whatever you want. I'll give you whatever you want. Nah, ini pun sama aturan mainnya. Cuman agak sedikit berbedanya di sini. Perhatikan baik-baik di predicate-nya. Ingat, predicate, verb phrase itu predicate, ada verb group, ada noun phrase, kemudian ada S. Berarti ada biasanya di bawah verb phrase cuman ada 2, ini ada 3 ya. Verb group, noun phrase, dan S. Pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Tinggal kita bisa menempatkan S-nya ini, si noun clause-nya ini berperan sebagai subjek kah, sebagai objek kah, atau sebagai apa ya. Oke, itu yang pertama, penjelasan pertama mengenai noun clause. Ingat, saya ulangi lagi, yang namanya noun clause itu adalah klausa yang bertindak seperti atau berfungsi seperti noun ya. Bukan noun, mereka adalah clause, tapi tingkah lakunya seperti noun. Oke, berikutnya adalah adjective clause ya. Clause yang kedua yang umum kita gunakan, atau ada yang menggunakan istilah relative clause. Silahkan, boleh secara istilah mana yang lebih Anda sukai atau lebih Anda anggap lebih mudah untuk diingat, mau menggunakan adjective clause atau relative clause silahkan ya. Tapi saya akan lebih suka menggunakan istilah adjective clause ya. Saya lebih suka untuk menggunakan adjective clause. Kenapa? Karena lebih dekat secara definisi ya, biar gampang kayak tadi mengingatnya. Noun clause adalah clause yang bertindak seperti noun. Nah, adjective clause pun sama, adalah klausa atau subordinate clause yang berfungsi atau bertindak seolah-olah dia adalah adjective. Ingat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adjective adalah kata yang atau frasa yang digunakan untuk memodify atau untuk merubah, untuk menambah makna pada kata benda. Berarti adjective clause pun adalah clause yang digunakan untuk memodifikasi, memberikan makna tambahan pada sebuah kata benda ya. Di sini saya juga udah tuliskan that function as an adjective, a clause that function as an adjective
Uh, Yaitu adalah the clause is used to modify a noun phrase or a noun. Jadi si klausa tersebut untuk memberi makna tambahan terhadap sebuah noun. Saya contohkan 3 buah kalimat. Uh, 3 buah kalimat mengenai adjective clause ya. The information that you shared is incorrect. Yang pertama. Yang kedua, the man will take everything that he needs. The burglar who is suing the homeowner was booed in court. Oke, kita perhatikan dari ketiga contoh ini. Pertama, the information that you shared is incorrect. The information that you shared is incorrect. Nah, kita bisa lihat yang saya kasih highlight hijau ini, that you shared adalah adjective clause. Karena dia menerangkan atau memberikan makna tambahan pada kata the information. Which information we are talking about? Informasi yang mana yang kita bicarakan? The information that you shared. Nah, artinya inilah subjek kalimat ini secara utuh ya. Subjek utamanya adalah ini. Subjeknya adalah kalimat ini. Prasa ini. The information that you shared. Nah, is incorrect adalah predicate dari kalimat ini. Artinya jangan terjebak, ini kata kerjanya bukan ya. Ini adalah, saya sebut tadi, adjective clause. Jadi klausa yang memberikan makna tambahan pada kata the information, pada frasa the information. Nah, kenapa disebut sebagai adjective clause? Karena tadi saya sebutkan, it modifies the noun phrase, the information. Karena si that you shared ini menjelaskan kata the information. Maka nanti si klausa adjective ini, klausa atau adjective clause ini akan menjadi bagian dari noun phrase, anggota noun phrase, karena dia sifatnya hanya aksesoris terhadap noun phrase tersebut. Coba kita perhatikan ketika the information that you shared is incorrect. Kalau ini kembali lagi seperti biasa yang sering kita lakukan, ada noun phrase dan verb phrase. Nah, di sini kita lihat ada determiner dan noun phrase ya, determiner dan noun phrase. Cuman yang biasanya determiner dan noun saja, di sini ada information, kemudian diterangkan oleh bentuk S. Nah, ini berbeda sekali dengan posisi S seperti di noun clause ya. S di noun clause itu biasanya ada posisi di sini atau posisi di sini. Tetapi untuk adjective clause itu biasanya nempel berada di bawah noun phrase. Kenapa? Karena dia posisinya berada menjadi bagian dari anggota dari noun phrase tersebut. Ya. Nah, analisis yang lainnya masih sama seperti yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah adjective clause. Oke, contoh yang berikutnya ya, The man will take everything that he needs. Nah, klausa that he needs itu disebut adjective clause karena dia menerangkan atau memberi makna tambahan terhadap pada kata pronoun di sini everything ya yang kita gunakan. That he needs is an adjective because it's modify pronoun everything. Maka si analisisnya pun akan menjadi bagian dari si pronoun ini atau menjadi bagian dari noun phrase ini. Selalu adjective clause itu selalu ya, adjective clause itu selalu menjadi bagian dari noun phrase. Selalu, karena adjective pada noun phrase itu sifatnya adalah modifications, bentuk modif saja, bentuk tambahan saja. Kalaupun nggak ada sebetulnya nggak jadi masalah. Misalnya kalimat ini the man will take everything, kalimat ini udah selesai. Atau misalnya ini pun dihilangkan juga nggak masalah. The information is incorrect, itu juga sudah selesai kalimat ini. Makanya adjective clause itu adalah bagian kecil dari noun phrase, selalu menjadi bagian dari noun phrase. Nah, ini pun sama analisisnya. Diperhatikan, the man will take everything he needs, ya, that he needs, everything that he needs. Nah, di sini bisa kita lihat that he needs ini adalah part of atau bagian dari noun phrase everything that he needs, ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Kemudian contoh lagi yang ketiga, the burglar who is suing the homeowner was booked in court. Ini pun sama, kata klausa who is suing the homeowner itu adalah pelengkap atau modifikasi atau memberikan informasi tambahan pada kata the burglar, karena kalimat ini tanpa ada who is suing the homeowner pun udah selesai. The burglar was booked in court itu udah selesai. Cuman adanya adjective clause ini hanya sebagai informasi tambahan terhadap kata ini ya. Nah, maka sama tadi saya sebutkan bahwa yang namanya adjective clause itu selalu ya bagian dari, part of. Berbeda sama noun clause, kalau adjective clause itu part of noun phrase, pasti menjadi berada di bawah struktur noun phrase. Mau ada noun phrase di mana, struktur adjective clause bisa berada di bawahnya ya. Oke, nah, who is suing the homeowner ini berada menjadi bagian dari subjek kalimat ini ya. The burglar who is suing the homeowner ini adalah satu kesatuan sebagai subjek dalam kalimat ini dalam bentuk noun phrase ya. Ingat jangan tertukar mana function mana form. Form adalah noun, adjective dan seterusnya. Functions adalah subject, verb, object, complement, adverbial. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini adjective clause itu selalu menjadi bagian dari part of dari noun phrase ya. Oke. Kenapa di sini ada noun phrase 2 kali? Ya karena noun phrase ini adalah representasi bahwa struktur ini masih belum ke satuan terkecilnya. Dalam satuan terkecilnya itu yaitu noun ya. Kalau sudah noun ya udah dia tulis n saja. Nah, ingat dalam sinteks juga sama, satuan terkecil yang dianalisis itu adalah word ya, sampai word. Kalau di morfologi itu sampai morfem, tapi kalau di sintek itu hanya sampai level word leksisnya ya. Oke, ingat hati-hati juga bahwa saya lebih fokus ke clause-nya aja, sedangkan struktur lainnya saya sederhanakan. Mungkin dalam sebuah kalimat nanti strukturnya kompleks ya. Misalnya noun phrase-nya itu menjadi ada gabungan adjective, adverb dan seterusnya. Di struktur verb phrase-nya ada prepositional phrase, ada adverb phrase, ada adjective phrase dan yang lain. Apalagi verb group kita sudah pelajari kemarin. Verb group bisa bertumpuk sampai 4 ya, ada 4. Itu juga coba dilatih dengan struktur yang lebih rumit ya, dengan struktur yang lebih kompleks supaya melatih analisis kita dalam mengenali struktur atau konstituen dalam sebuah kalimat ya. Oke, itu tentang adjective clause ya. Sorry, tadi saya juga lupa. Biasanya ada ciri ya biasanya, tapi tidak selalu. Ada kata who, that, which, whose, whom. Itu biasa dijadikan ciri dalam relative clause ya, atau adjective clause. Tadi saya gunakan adjective clause biar lebih mudah untuk mendefinisikan. Berarti klausa yang tingkah lakunya mirip atau seperti adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi atau memberi makna tambahan atau untuk memperjelas sebuah noun atau noun phrase atau bahkan pronoun ya. Oke, kita lanjut ke jenis klausa terakhir. Oke, saya rapihkan sedikit. Right. Yang terakhir adalah jenis klausa yang akan kita bahas, yaitu tentang adverbial clause. Adverbial clause ini juga sama secara simbolnya adalah S, tapi posisi penempatan S-nya yang akan berbeda, baik dari segi adjective clause, baik dengan adjective clause ataupun dengan noun clause ya. Nah, biasanya adverbial clause ini memberi makna tambahan pada kalimat ya, yang dibuat. Berarti makna tambahan ini sebetulnya secara meaning itu sifatnya optional ya, boleh ada ataupun tidak kan. Kalaupun nggak ada nggak jadi masalah, karena ya ini hanya tambahan gitu ya. Nah, biasanya sebuah adverbial clause adalah clause yang berfungsi untuk menambahkan informasi mengenai how,
when, where, why something happens. Kenapa, bagaimana, di mana, seperti apa sesuatu berlangsung atau terjadi ya. Misalnya gini, I like you because you are smart. I like you because you are smart. Nah, because you are smart, ini adalah sebuah adverbial clause karena dia menambahkan why terhadap kalimat I like you. Menambahkan, ingat saya bahasanya menggunakan kata menambahkan. Karena kalaupun kalimat ini hanya sampai pada I like you, selesai. Kalimat tersebut sudah komplit. Tetapi kita ingin menambahkan why do I like you. Nah, itu kita tambahkan because you are smart. Ini sebagai informasi tambahan terhadap kalimat I like you ya, I like you. Nah, yang menarik dari adverbial clause adalah posisinya yang tidak fix di satu tempat. Artinya bentuknya boleh kita tukar ke depan. Kalau adjective clause atau noun clause itu posisinya sudah fix di sana. Jadi ketika digunakan di sana udah kalimat tersebut mentok seperti itu gitu ya, mentok seperti itu. Meskipun nanti ada struktur grammar yang lebih rumit yang bisa kita gunakan ya, tapi saya katakan dulu bahwa noun clause atau adjective clause posisinya fix seperti itu. Nah, berbeda dengan adverbial clause ini posisinya bisa ditukar ya. Misalnya, I like you because you are smart, atau because you are smart, I like you. Nah, pertukaran ini tidak merubah makna, tidak merubah arti pada kalimat yang digunakan. Nah, secara struktur pun tidak terganggu secara signifikan ya. Nah, yang membedakan adalah, perhatikan baik-baik, struktur ketika menggunakan adverbial clause, struktur kalimatnya secara otomatis tidak hanya terbagi menjadi dua noun phrase dan verb phrase seperti adjective clause ataupun noun clause di sebelumnya ya. Yang biasanya cuma ada dua, sekarang ini langsung terbagi tiga ya, yaitu adanya S. Ini saya gunakan dulu yang contoh yang kedua. Kita bahas dulu dari contoh yang keduanya dulu. Oke, because you are smart, I like you. Nah, ini sudah kita sepakati bahwa yang namanya adverbial clause langsung kita kasih label S ya, kasih label S. Nah, ini udah langsung keluar di struktur pertama bahwa dia langsung keluar S, baru diikuti oleh S subject atau noun phrase, kemudian verb phrase ya. Noun phrase-nya dalam bentuk pronoun I, verb group-nya tense dalam bentuk present dan seterusnya. Nah, berbeda dengan adjective clause dan noun clause, posisinya yang tadi saya sebutkan di awal bahwa S untuk adverbial clause ini posisinya berada sangat berbeda dengan adjective ataupun noun. Dia berada di posisi setara dengan noun phrase atau verb phrase yang berfungsi sebagai subjek atau predicate ya. Nah, pun sebaliknya kalau misalnya kita tempatkan di belakang sama ya, tinggal memindahkan yang biasanya noun tadi di S-nya di depan, ini S-nya di belakang. Pada dasarnya struktur ini identik ya, pada dasarnya struktur nomor yang pertama yang ini dengan yang ini itu identik karena hanya memindahkan posisi S-nya aja. Oke. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, misalnya my parents live in Bandung when I was a child. My parent lives in Bandung when I was a child. Kita ke bawahkan dulu. Oke. Ini juga sama. My parents lives in Bandung when I was a child. Nah, ini kita perhatikan when I was a child adalah adverbial clause, memberikan informasi tambahan terhadap kalimat utamanya ya. My parents live in Bandung. Sorry, tidak konsisten. Oke. Nah, balik lagi, karena posisinya additional sebetulnya kalaupun nggak ada ya nggak masalah ya. Oke. Misalnya my parents lives in Bandung, udah selesai kalimat itu ya. My parents live in Bandung, nggak harus pakai when I was a child juga boleh gitu ya. Cuman ingat kebutuhan untuk menambahkan additional
konstituen itu adalah bergantung pada meaning. Apakah kita ingin membuat orang yang mendengar kita lebih paham dengan apa yang kita sampaikan, ya kita tambahkan informasi-informasi tersebut. Oke, kita lihat lagi secara analisis, perhatikan sama dengan analisis di contoh sebelumnya, ini sifatnya when I was a child itu bisa pindah-pindah ya, bisa di belakang, bisa di depan, tergantung kita mau menggunakannya seperti apa. Strukturnya sama. Jadi yang biasanya cuma dua sekarang sudah memiliki tiga konstituen sekaligus. Dan kalau dalam bentuk tree diagram itu cabangnya udah langsung tiga ya. Kalau ini kan menggunakan tabel ya, tabelnya langsung menjadi terbagi menjadi tiga tabel, tiga kolom dulu, tiga kolom besar, yaitu noun phrase, verb phrase, dan s ya. Dan aturan selanjutnya masih seperti biasa. Nah, balik lagi pada konsep awalnya, bahwa secara label dia paling mudah untuk mengenali yang namanya subordinate clause ya. Subordinate baik noun clause, adjective clause, dan adverbial clause itu sama. S, menggunakan label S. Tetapi yang sulitnya adalah mengenali mana ini adalah adjective clause kah, noun clause kah, atau adverbial clause kah. Ini yang relatif sulit. Kenapa harus dikenali? Karena penempatan posisi S-nya itulah yang akan sulit. Karena dari adverbial clause, adjective clause, dan noun clause, posisi penempatan S-nya tidak sama. Misalnya tadi noun clause kita sudah bahas akan berada bisa di posisi subjek, bisa di posisi objek. Adjective clause akan selalu berada di bawah atau bagian dari noun phrase ya, menjadi bagian dari noun. Sedangkan adverbial clause itu lebih berada pada posisi sejajar dengan subjek ataupun predicate. Nah, kalau kita salah mengenali bahwa ini adalah adjective clause, noun clause, atau adverbial clause, nanti posisi penempatan S-nya ini yang akan menjadi bermasalah atau menjadi kurang tepat. Ya. Oke, nah itu saja mungkin pembahasan tentang subordinate clause. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena dengan segala keterbatasan waktu dan keadaan yang kita hadapi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan buat Anda mempelajari tentang grammar ataupun sintek lebih baik lagi ya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, boleh langsung ditanyakan via WhatsApp group supaya kenapa harus di WhatsApp group supaya orang lain yang yang nggak kepikiran tentang pertanyaan itu juga bisa ikut belajar ya. Biasakan sharing information itu tidak hanya dengan memberitahu tapi juga dengan cara bertanya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.